Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita ini manusia, tapi kadang-kadang kita ini merasa seperti bukan seorang manusia. Apa maksudnya? Kita ini merasa seperti malaikat yang tak pernah salah gitu. Apa buktinya? Kita ini jarang mau mengakui kesalahan kita. Kalau dibilang salah, wow, banyak pembelaannya, luar biasa banyak. Kalau dijilid satu persatu, pembelaannya itu bahkan, wah, dalilnya lengkap lah, alasannya lengkap, walaupun itu mengada-ada. Pada hakikatnya sahabat-sahabat sekalian, kita harus pahami bahwa kita ini manusia. Ya otomatis pasti salah, ya tempatnya salah. Kalau ada nasihat itu, ya udah diterima saja, dievaluasi diri baik. Kadang-kadang kita manusia ini orang yang sudah jelas salah tapi merasa tak pernah bersalah, sehingga dialah yang paling merasa tinggi, merasa benar. Ya, kalau ada orang yang menasihati kemudian merasa langsung emosi, marah, kemudian benci, menjauh dan lain sebagainya. Padahal nasihat itu dalam Islam ini adalah sesuatu yang diwajibkan. Bahkan salah satu syarat agar kita tidak rugi adalah nasihat menasehati. Berikan nasihat, berikan peringatan. Lantas tidak jarang juga orang sekarang kan kita lihat, wah, kok dia nasihati payah gitu kan. Daripada nasihati dia bikin naik tanduk gitu kan. Ya udah biar aja dia gitu. Jadi hantu lah gitu. Dan sekarang kalau kita lihat orang-orang peduli itu udah semakin sedikit. Karena kita niatnya baik, responnya tidak baik begitu. Kita ingin menasihatinya kepada kebaikan, tapi respon kepada kita yang memberikan nasihat itu malah tidak baik. Tapi sahabat-sahabat sekalian, pada hakikatnya kalau kita juga orang yang memberikan nasihat, tidak perlu mendapatkan respon yang baik dari orang yang kita nasihati. Karena kita ingin agar tidak termasuk orang-orang yang merugi, cuma itu saja. Kita berikan nasihat itu kepada orang lain adalah bagian menasihati diri kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita orang menasihati, jadikan nasihat yang kita lakukan itu adalah nasihat untuk menasihati diri kita. Wah, ada orang bilang, Anda kan cuma bisa mengkritik, memberikan nasihat, memberikan ini dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, orang yang menasihati kita itu pada hakikatnya kadang-kadang dia juga memiliki masalah yang sama dengan kita. Dia berikan nasihat itu kepada kita agar dia juga ternasihati dengan itu. Seolah-olah dia berpikir, wah, orang lain saja saya nasihati begini, saya kena masalah begini, kok saya nggak bisa jalankan gitu. Jadi begitu juga yang lain. Banyak orang menasihati kita itu jauh lebih banyak masalahnya. Jadi nasihat yang kita dapatkan itu sebenarnya adalah nasihat kepada orang yang menasihati itu sendiri. Jadi, makanya kita harus berhusnuzon gitu. Jangan terlalu sinis lah kepada orang yang menasihati. Berapa banyak sih orang yang peduli kepada kita hari ini? Bahkan kadang-kadang orang tua pun tidak peduli, tidak mau menasihati karena saking palaknya gitu. Karena saking seolah-olah anak ini merasa nggak punya salah gitu. Saudara-saudara kita juga begitu. Karena saking nggak bisa nasihati begitu. Dibilang A, jawabannya A sampai Z. Atau kawan-kawan kita juga dinasihati merajuk 1 bulan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mental-mental seperti ini harus kita buang. Mental orang Islam itu watawassabil haq watawassaw. Kalaupun marah ya biasa gitu. Tersinggung biasa. Tapi direnungkan ya. Wah, kenapa si fulan menasihati saya tentang ini? Meskipun pada hakikatnya kita itu benar, tapi pasti ada manfaat dari nasihat yang diberikan orang lain. Ini sahabat-sahabat sekalian, sampaikan nasihat itu, terima nasihat itu. Karena kita tempatnya salah lah, senantiasa berbuat salah lah, makanya kewajiban kita itu saling menasihati. Dan dijadikan dia salah satu syarat agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi dalam kehidupan ini. Karena kalau kita tidak pernah dinasihati, otomatis sudah pasti salah, udah pasti merugi lah itu. Tiap hari kita lakukan banyak salah, gak ada yang nasihati. Kita pikir masih
di jalan tol juga ya kan, rupanya udah di rel kereta apinya mau lewat nabrak kita gitu. Tapi kalau ada yang nasihati, itu rel kereta apinya mau lewat, nanti dia tabrak, pak, langsung bisa kita lihat hindar dari situ. Jadi sahabat-sahabat sekalian, makanya direnungkan, Islam itu ini luar biasa gitu. Apa yang diajarkan dalam Islam ini terkandung makna yang lebih untuk kita amalkan. Jadi coba melunakkan hati kita untuk menerima nasihat. Ingat sekali lagi, kita ini bukan malaikat, kita ini manusia yang pasti salah. Jadi wajar kalau kita dinasihati karena kesalahan kita, dan wajar juga kalau orang yang menasihati kita salah dalam menasihati kita. Jadi saling memaafkan dan saling menasihati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.